Hai, jumpa lagi dengan Estimele Motivation. Karena konten YouTubeku terkait motivasi, ada terbesit motivasi yang menurutku keren saat ini. Aku merasa ada yang aneh ketika kita berusaha sangat pada sesuatu, ada aja masalah di luar dugaan kita yang terjadi. Biarpun padahal kita sudah berusaha mengaturnya dengan rapi, ada aja kejadian lain yang terjadi. Yang anehnya, ketika kita pasrah atau istilahnya kurang berusaha, kita melihat ada aja hal baik yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah emang benar seperti dikatakan Mark Manson dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat mengenai kata-kata jangan berusaha? Apa maksud kata-katanya tersebut? Ada sebuah kisah dari Charles Bukowski, dikenal sebagai penulis dan penyair Amerika, mengalami perjalanan hidup yang penuh tantangan. Bertahun-tahun lamanya, ia menghadapi serangkaian penolakan dari dunia penerbitan. Sambil bekerja di pekerjaan rendahan dan bergulat dengan kecanduan alkohol, namun ia tidak pernah berhenti menulis, selalu jujur dalam menggambarkan dirinya dan lingkungannya. Ironisnya, justru ketika ia menerima dirinya sebagai seorang pecundang, karyanya mulai mendapat perhatian dan ia meraih kesuksesan di kemudian hari. Bukowski memperlihatkan bahwa menerima diri apa adanya dengan segala kekurangan bisa menjadi kunci keunikan dan kesuksesan seseorang. Jadi ia melihat dari curhatan tadi dan juga kisah Bukowski ini, maka mari kita kupas pertanyaan tadi dengan beberapa slide berikut ini. Langsung saja. Pertama, menerima diri dalam perjalanan kesuksesan. Oke, ini apakah kita sering merasa kurang mampu atau tidak cukup untuk mencapai sukses? Akhirnya kita berhenti berusaha, maka solusinya, tahukah kita bahwa kadang-kadang kesuksesan terbesar kita itu datang ketika kita berhenti berusaha menjadi orang lain dan mulai menerima diri kita apa adanya. Ingat itu ya. Berhenti berusahanya itu berhenti berusaha apa maksudnya di sini adalah berhenti berusaha menjadi orang lain tapi menerima diri kita apa adanya. Dan sebuah buku Mark Manson itu menunjukkan bahwa kesuksesan sejati itu terletak pada pemahaman tentang diri kita, bukan pada upaya untuk memperbaikinya. Oke. Selanjutnya, menerima fakta diri. Jadi kehidupan tidak selalu sesuai rencana. Kadang-kadang berusaha keras tidak selalu menjamin hasil yang diinginkan. Jadi dengan menerima bahwa ada hal-hal yang di luar kendali kita, kita bisa menemukan damai di dalam proses. Oke, jadi penyebab kenapa ketika kita mengatur sesuatu dengan rapi, namun kemudian ada hal-hal yang buruk terjadi, caranya adalah kita harus menerima bahwa itulah hal-hal yang di luar kendali kita. Kita harus menerimanya. Kemudian keterus-terangan membuat unik. Jadi bila kita menerima fakta diri kita, walaupun ada kelemahan dan ketidaksempurnaan yang sudah pasti ya, kita pasti punya sesuatu yang istimewa, ya kan dalam pribadi kita. Oke, selanjutnya jujur pada diri sendiri. Jadi kita bisa lihat dari kisah Bukowski tadi, biarpun dia memiliki latar belakang yang kurang baik, karena ia jujur pada dirinya sendiri dan tulisannya mencerminkan ketulusan hatinya, yang membuat dia menjadi salah satu penulis yang paling dicintai. Oke, selanjutnya mengenai kecerdasan emosional. Jadi kesuksesan bukanlah segalanya. Kita sering terkesan oleh norma masyarakat yang mengatakan bahwa kesuksesan dan prestasi adalah kunci keberhasilan hidup. Namun, kesuksesan sejati mungkin lebih tentang kebahagiaan dan pemenuhan dalam hidup. Oke, penerimaan diri. Jangan mencari kebahagiaan di luar diri Anda,
Tapi lakukan penerimaan diri. Itu adalah langkah pertama untuk memenuhi kebutuhan emosional yang terdalam. Ketiga, keseimbangan hidup. Bagaimanapun luar biasa tujuan tujuan kita, ya kan, tujuan yang kita miliki, hidup seimbang itu membutuhkan perhatian pada kebutuhan fisik dan emosional serta kesehatan pikiran dan tubuh yang baik. Oke, selanjutnya dibandingkan dengan siapa? Oke, di sini poin pertama ada berhenti membandingkan diri pada orang lain. Kebanyakan orang itu menjadi cemas dan tidak percaya diri setiap kali mereka memutuskan untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain. Berhenti fokus pada kekurangan, mulailah menemukan keunikan dalam diri sendiri. Poin kedua, kehidupan adalah pertarungan diri. Nah, kita tidak tahu apa yang ada di balik tawa, senyum, atau foto-foto kebahagiaan orang lain. Tapi ingatlah bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah pengalaman individual yang personal. Anda cuma diharuskan berkompetisi dengan diri Anda sendiri. Poin ketiga, berteman dengan siapa saja. Ketika bersahabat dengan orang-orang yang memiliki tujuan dan keinginan yang sama, Anda akan menemukan lebih banyak dukungan dan inspirasi daripada berjuang sendiri. Selanjutnya, melepaskan harapan yang tidak sehat. Melepaskan ekspektasi. Ketika kita terlalu percaya pada harapan tertentu, kita membuat standar yang sulit dipenuhi, dan ketika standar itu benar-benar tidak terpenuhi, kita merasa gagal. Jadi mulailah lepaskan ekspektasi dan merelakan segala sesuatunya berjalan sesuai alur hidup. Kemudian bertindak dengan berusaha. Jadi ketika Anda mulai berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting dan fokus pada tindakan di depan mata, Anda mulai membiarkan masa lalu dan masa depan menjadi fiksi. Wow, ini adalah cara terbaik untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Hanya fokus pada tindakan di depan mata. Dikatakan di sini, Anda akan menjadikan masa lalu dan masa depan menjadi fiksi. Ini perlu dianalisis, oke, nanti kita analisis. Selanjutnya, melepaskan konsep diri yang salah. Jadi ketika kita melepaskan keyakinan buruk dan memosongkan ketika mereka muncul, Anda memungkinkan diri Anda untuk tumbuh dan berkembang melampaui mereka. Intinya kita disuruh melepaskan keyakinan yang buruk. Selanjutnya, percayalah pada diri sendiri. Berkomitmen pada pertumbuhan pribadi. Selalu ada ruang untuk mengembangkan diri, ya kan? Jadi jangan merasa nggak ada kerjaan, nggak tahu ngapain. Ingat ini, selalu ada ruang untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Mulailah dengan membuat komitmen dengan diri sendiri untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian menemukan peran Anda dalam hidup ini. Pertanyakan apa yang sebenarnya Anda cari dalam hidup dan mulailah mempertimbangkan bagaimana memenuhi kebutuhan ini. Mungkin Anda memerlukan waktu dan usaha, tetapi ini adalah kunci untuk mewujudkan impian Anda dan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian percayalah pada diri sendiri. Ketika kita mulai mempercayai dan mengakui kekuatan dan kemampuan dalam diri kita membuka pintu untuk masa depan yang cerah dan sukses. Jadi kesimpulannya, meraih kesuksesan sejati itu berkaitan dengan mengetahui, menerima, dan memperkuat diri sendiri. Berhentilah membandingkan diri pada orang lain, karena ketika kita fokus diri kita pada kelemahan dan ketidakberhasilan, ya kan, kita akan terus-menerus memerosotkan kesehatan mental kita. Bertindak dan berusaha. Jadi ketika Anda tidak hanya berpikir dan berbicara, tetapi bergerak dan bertindak sejalan dengan impian kita menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kita. Jadi itu saja. Semoga slide-slide tadi dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan kita masing-masing
Dan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar teman-teman. Dan juga sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.